pada suatu pagi. Ini sebagai sampel akhlak Nabi. Pada saat pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah gegenejak solat Aidil Fitri ke Masjid Nabawi. Di saat Nabi keluar dari komplek rumah di halaman masjid dulu, lalu pada bab bengahnya Rasulullah melihat anak-anak yang sedang bermain, bersukaria, senang, bengah Aidil Fitri. Semua bahagia, semua merasa senang, merasa gembira, gagap gempita. Tapi Rasulullah melihat ada seorang anak yang duduk asing, yang menyendiri, dan Nabi melihat ada rona wajah yang tidak begitu ceria. Dia sedang termenung, dia sedang dalam keadaan galau, dalam keadaan sedih. Rasulullah mendekati. Ternyata anak mayatnya tengah himau. Rasul bertanya, "Mengapa engkau wahai anakku? Bahkan hai anak tua?" Anak ini tidak menoleh kepada siapa yang sedang dia berbicara. Dia tidak mengangkat kepalanya. Dia dalam posisi tetap menunduk, getekui, uges oleh anak mayat. Enggak apa-apalah nyo bahasa kita. Hana pupu tuan, tidak apa-apa bapak, hana masalah tuan. Biarkan saya di sini. Rasul lagi-lagi membujuk, "Wahai anakku, mengapa engkau menangis?" "Wahai bapak," si anaknya, "wahai tuan, wahai ayahanda, saya menangis karena saya sedang bersedih. Saya menangis pagi ini, wahai ayahandaku, wahai bapak, saya sedang sedih. Saya betul-betul sedang dilanda kesedihan." "Apa yang membuat engkau sedih?" kata Rasulullah. "Saya seorang yatim. Saya seorang anak yatim. Ayah saya sudah tidak ada. Wahai bapak, ayah saya telah syahid di jalan Allah. Kamu meninggal pak pejuang agama Allah dengan Rasulullah." Dia tidak tahu kalau yang orang yang sedang diajak bicara itu Rasulullah. Dia mengatakan kepada si pemilik tubuh itu, "Ayah saya telah syahid di jalan Allah bersama Rasulullah, membela agama Allah. Bagaimana saya tidak bersedih, bapak, di pagi ini kawan-kawan saya bermain, bersukaria, bersenang-senang, punya orang tua, punya baju baru, punya selop baru, saya tidak memilikinya. Bagaimana saya tidak bersedih?" "Wahai anandaku," Rasulullah menggusuk oleh anak yatim, "Wahai anandaku, semoga engkau berkenan. Semoga engkau berkenan. Saya ingin menjadi ayah." Dan Aisyah sebagai ibu, di saat disebutkan Aisyah sebagai ibunya, barulah si anak sadar kalau orang yang diajak bicara itu adalah Rasul. Hasan dan Husain sebagai saudaramu, Ali sebagai pamanmu, berkenankah engkau? Baru anak mayaknya ibu dah ulai, "Saya bersedia, saya senang dan saya." Lalu Rasulullah membawa si anak tersebut ke buah rumah, duduk makanan, duduk pakaian, lalu didandani oleh istri Rasulullah. Lalu si anak kembalilah beberapa saat kemudian kembali ke bersama anak-anak dalam kondisi yang 180 derajat berbeda. Tadi dia bermurung durja, tadi dia bersedih, hari ini dia kembali tampil sebagai anak yang ceria, yang memiliki harapan dan masa depan yang luar biasa. Perubahannya dalam waktu yang sangat-sangat amat sedikit. Jemaah Aidil Fitri yang dimuliakan Allah, saat anak-anak yang lain melihat keadaan perubahan yang begitu drastis ini, lalu mereka datang bertanya, "Hai, masih hai rakan, hai
Mengapa engkau telah berubah begitu cepat? Tadi engkau bermurung durja, tadi engkau bersedih, tadi engkau menangis, tapi engkau sekarang tampil begitu bahagia, tampil begitu bersemangat. Apa yang telah terjadi? Apa kata si anak tadi? Siapa yang tidak bahagia? Siapa yang tidak merasa gembira seperti yang saya rasakan pada saat ini? Hari ini saya telah memiliki orang tua yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Siapa orang tuamu? Saya telah menjadi anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang mulia, anak-anak yang lain begitu mendengar dia telah menjadi anak dari Rasulullah. Dia telah mengatakan bahwa Rasulullah menjadi ayahnya, Aisyah menjadi ibunya, Ali menjadi pamannya, Hasan Husain menjadi saudaranya. Apa kata anak-anak yang lain? Alangkah malangnya nasib kamu. Berbahagia engkau dalam keadaan menang. Kami hari ini gagal. Mengapa dulu ayah-ayah kami tidak ikut mati bersama Rasul di medan perang? Mengapa ayah kami tidak ikut mati seperti ayahmu, supaya kami bisa memiliki orang tua seperti Rasulullah? Jemaah yang mulia, anak banyak mantang itu kibat akhlak Nabi. Anak-anak kecil itu dia tidak begitu faham tentang akhlak. Dia tidak begitu faham siapa, bagaimana ini orang, apa yang harus kita hargai dari seseorang. Anak-anak tidak begitu faham tentang ini. Tapi di saat anak-anak berhadapan dengan sosok Muhammad ibni Abdullah, mereka tahu ini manusia yang memiliki akhlak yang agung. Allah telah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Anak-anak yang orang tuanya masih hidup menginginkan orang tuanya dulu mati supaya bisa diangkat menjadi anak oleh Rasulullah. Jemaah yang mulia, begitu mulianya akhlak Nabi kita hari ini. Bila kita ingin mulia, jemaah yang mulia, bila kita hari ini ingin mulia dan dimuliakan orang, tidak ada jalan lain. Karena minta cara lain. Caranya tetap cuma ada yang sudah dititipkan oleh Rasulullah. Kembalilah kepada Al-Quran. Kembalilah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama kita ini, Islam kita ini bukan agama yang hanya komplit. Demi Allah, agama kita itu adalah agama yang betul-betul sudah lengkap, konkret, dari masalah yang paling besar sampai pada masalah tetek bengek sekalipun Islam sudah mengaturnya dengan begitu rapi.